2021 Blue Heaven menghancurkan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak, sikap penguasa Gua Petir Hutan sangat tegas, Gua Surga ini adalah rumahku, aku tidak akan menyerahkannya. Tidak akan berpindah pemilik, ini wilayahku, kualifikasi apa yang dimiliki aliansi untuk merebutnya. Aku akan menjaga Gu Petir untuk saat ini, mundur dan tidak mencoba menyerang lagi mulai sekarang. Aku dapat membuat perjanjian dengan aliansi untuk tidak pernah mencari Gu Petir. Jika aliansi menginginkan Gu Petir peringkat 9, kamu dapat menyediakan sumber daya untuk membesarkannya di hutan petir di sini. Xiao Hejian tidak menanggapi dan hanya melaporkan permintaan penguasa Gua Petir Hutan kepada Wu Shuai. Wu Shuai bergumam sebentar, tidak dapat mengambil keputusan. Dia kemudian mengirimkan informasi ini ke badan utama melalui metode rahasia dan membiarkan badan utama memutuskan. Fang Yuan berpikir keras, Gu Abadi peringkat 9 memiliki kekuatan tertinggi, memang layak untuk mengalah. Namun, Gu Petir ini saat ini hanya peringkat 8. Untuk menaikkannya ke peringkat 9, siapa yang tahu berapa banyak sumber daya dan berapa besar harga yang harus kita bayar. Dan mungkin ada banyak kecelakaan tak terduga selama proses ini. Hal penting lainnya adalah bahwa informasi Gu Petir tidak dapat disembunyikan, berita ini pasti akan menyebabkan kekacauan. Baik itu pengadilan surgawi, surga panjang umur, atau kekuatan lain, mereka semua akan ikut campur. Kekuatan Wu Shuai dan leluhur Laut Qi harus bertarung habis-habisan pada akhirnya. Pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan sangat dalam dan segera menyimpulkan perubahan di masa depan. Penguasa Gua Petir Hutan menyembunyikan rahasia Gu Petir karena dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Namun sekarang karena dia tidak dapat menyimpannya, dia hanya dapat menggunakan chip ini untuk bernegosiasi. Karena dia dapat secara diam-diam menghubungi musuh, dia tidak akan hanya bernegosiasi dengan aliansi Wu Shuai, dia pasti akan menghubungi leluhur Laut Qi. Leluhur Laut Qi milik Fang Yuan menyamar sebagai pelindung manusia dan bersekutu dengan pengadilan surgawi. Dia tidak akan pernah membiarkan kekuatan manusia varian seperti aliansi Wu Shuai mendapatkan Gu Petir peringkat 9. Jadi, leluhur Laut Qi harus mengirim pasukan. Pada saat itu, penguasa Gua Petir Hutan pasti akan menjilat kedua belah pihak dan berusaha untuk mendapatkan sedikit kelegaan. Penguasa Gua Petir Hutan ini benar-benar memiliki kecerdasan yang tinggi dan sangat menyadari cara bertahan hidup bagi yang lemah. Namun, seperti ini, hal itu pasti akan meningkatkan ketegangan antara leluhur Laut Qi dan Wu Shuai. Inilah yang selama ini ingin dihindari Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan adalah pemimpin kedua belah pihak, dia tidak dapat membatasi setiap bawahan. Dalam pertarungan antara bawahan ini, jika ada yang tewas, Wu Shuai dan leluhur Laut Qi perlu mengambil tindakan untuk menjaga keuntungan dan prestise pihak mereka. Situasinya akan meningkat dan terus tidak dapat diperbaiki hingga akhirnya mengarah pada pertempuran habis-habisan. Namun, jika Fang Yuan menekan situasi tersebut, ini tidak akan sesuai dengan sikap Wu Shuai dan leluhur Laut Qi. Itu pasti akan dipenuhi dengan celah raksasa di mata para dewa Gu jalur kebijaksanaan. Pengadilan surgawi akan mulai ragu dan seluruh situasi akan berubah menjadi lebih berbahaya. Dengan demikian, situasi ini tidak sesederhana Gu Petir. Ini akan melibatkan banyak hal, itu akan melibatkan manusia varian, manusia, dan bahkan situasi keseluruhan dari 2 surga dan 5 wilayah. Fang Yuan tidak dapat segera mengambil keputusan untuk masalah sebesar itu. Bagaimanapun, dia harus memikirkan banyak faktor, yang penting adalah kekuatannya saat ini. Telah jatuh, dia berada pada kondisi terlemahnya dan sekarang adalah saatnya dia perlu beristirahat dan memulihkan diri. Saya ingat Gu Petir tercatat dalam U003C U003 T Legends of Renzu U003E U003E, kekuatan yang ditunjukkannya cukup kuat. Fang Yuan menelusuri U003C U003 T Legends of Renzu U003E U003E. Blazing Glory Lightning Brilliance dan Myriad Gold One Rose Essence dikirim terbang menjauh oleh Gu Takdir dan dipaksa meninggalkan Renzu, tiba di surga biru yang tak terlupakan. Gemuruh, guntur bergemuruh tanpa henti di sini. Petir menyambar, membekas di langit dan membentuk hutan petir. Saya marah, saya marah. Sumber hutan petir ini adalah Gu Petir, yang terus-menerus menderu. Blazing Glory Lightning Brilliance dan Myriad Gold One Rose Essence sangat takut. Petir itu terlalu kuat, selama sambaran petir menyambar mereka, mereka akan terluka parah atau bahkan mati.
Mereka tidak bergerak sama sekali, takut Gu Petir menemukan mereka dan membombardir mereka sampai mati. Mereka menunggu dengan sabar hingga amarah Gu Petir mereda. Mereka akan bergerak begitu amarahnya mereda. Namun, Gu Petir sangat marah dan amarahnya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Hutan petir terus membesar. Apa yang harus kita lakukan? Esensi emas ajaib yang tak terhingga merasa khawatir, bagaimana kita bisa kembali ke ayah? Kakak, apakah kamu punya saran yang bagus? Blazing Glory Lightning Brilliance menggelengkan kepalanya, alisnya berkerut, ini semua salah Gu takdir. Gu itu dengan paksa memisahkan kita dari ayah, aku pasti akan membalas dendam di masa depan. Ark, hatiku sakit setiap kali memikirkan Gu takdir. Blazing Glory Lightning Brilliance memegang dadanya, dia merasa hatinya semakin sakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dengan cepat membuka dadanya dan melihat ke kedalaman hatinya. Oh, mengapa ada Gu di hatiku? Blazing Glory Lightning Brilliance tercengang, tidak heran hatiku terus-menerus sakit, Gu ini menggigit hatiku. Myriad Gold One Rose Essence juga melihat cacing Gu ini, bukankah ini cinta Gu? Aku mendengar ayah menyebutkannya sebelumnya. Tidak, aku Gu kebencian. Cacing Gu itu berbicara, meskipun aku terlihat mirip dengan cinta Gu di permukaan. Myriad Gold One Rose Essence mendesak, Gu kebencian. Mengapa kau menggerogoti hati saudaraku, tolong berhentilah dengan cepat. Namun Gu kebencian berkata, tidak akan. Aku sedang membangun rumahku di sini, aku akan mengubah hati saudaramu menjadi hati kebencian. Blazing Glory Lightning Brilliance sangat marah, siapa yang mengizinkanmu membangun rumahmu di hatiku? Cepat keluar, aku tidak menyambutmu. Jika kau tidak keluar, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Gu kebencian tertawa keras, aku tertarik oleh kemarahan Gu Petir, tetapi secara tak terduga menemukan bahwa hatimu lebih cocok untuk rumahku. Aku tidak akan pergi. Blazing Glory Lightning Brilliance sangat marah, dia benar-benar memasukkan tangannya ke dalam hatinya dan meraih Gu kebencian. Gu kebencian bagaikan bilah melengkung tanpa pegangan, tangan Blazing Glory Lightning Brilliance tertusuk dan berdarah saat dia meraihnya. Dia mengatupkan giginya dan mengerahkan kekuatan, menghancurkan Gu kebencian hingga mati. Namun pada saat berikutnya, Gu kebencian bangkit dari darah dan menjadi lebih besar. Blazing Glory Lightning Brilliance menghancurkannya hingga mati lagi, Gu kebencian bangkit sekali lagi, ukurannya menjadi sedikit lebih besar lagi. Tidak ada gunanya, Gu kebencian berkata, kebencian tidak bisa dibunuh, dendam hanya melahirkan lebih banyak kebencian dan dendam, semakin kau memperlakukanku seperti ini, semakin besar kebencianmu. Myriad Gold One Rose Essence agak tertegun dan tidak berdaya melawan Gu kebencian. Sakit, sakit, sakit. Blazing Glory Lightning Brilliance menutupi dadanya, wajahnya pucat karena rasa sakit. Gu kebencian mengebor masuk dan keluar dari hatinya, menciptakan lubang demi lubang, mengubah hatinya menjadi hati kebencian. Blazing Glory Lightning Brilliance saat ini semakin membenci Gu takdir. Jika aku tidak dikirim terbang ke sini oleh takdir Gu, bagaimana mungkin aku bisa bertemu kebencian Gu? Bagaimana mungkin hatiku tertusuk oleh kebencian Gu? Aku pasti akan menghancurkan takdir Gu, aku pasti akan membalas dendam. Semakin Blazing Glory Lightning Brilliance berpikir, semakin dia membenci. Dia tidak lagi takut membuat marah petir Gu, dia berdiri tiba-tiba. Kakak, ayo pergi, aku tidak ingin tinggal di sini. Blazing Glory Lightning Brilliance memegang tangan Myriad Gold One Rose Essence. Tapi Myriad Gold One Rose Essence ragu-ragu, kakak, ada petir di sekitar kita tidak tahu kapan itu akan menyambar, itu terlalu berbahaya. Blazing Glory Lightning Brilliance berkata, kakak, jangan takut. Kebencian di hatiku telah menunjukkan jalan kepadaku, yaitu jalan balas dendam. Tidak ada petir di jalan ini, selama aku mengikutinya, aku dapat menemukan takdir Gu dan membalas dendam padanya. Cepat, ikuti aku. Blazing Glory Lightning Brilliance menyeret Myriad Gold One Rose Essence. Hal yang aneh adalah meskipun ada sambaran petir berderak di sekitar mereka, tidak ada satupun yang mengenai Blazing Glory Lightning Brilliance dan Myriad Gold One Rose Essence. Keduanya berlari dan berlari ketika mereka tiba-tiba bertabrakan dengan sesuatu. Apa yang ada di depan? Myriad Gold One Rose Essence menyentuh udara di depannya dan menemukannya seperti dinding transparan. Ini adalah dinding ki angin surgawi, perbatasan 9 surga yang tak terlupakan. Gu kebencian menjelaskan, kakak, ada dinding di depan, kita tidak bisa pergi. Myriad Gold One Rose Essence berkata tanpa daya.
Namun, Blazing Glory Lightning Brilliance memiliki perspektif yang berbeda di mana temboknya. Aku hanya melihat jalan di depan, selama kita mengikuti jalan ini, kita pasti bisa pergi dan menemukan takdir Gu. Berkali-kali, Blazing Glory Lightning Brilliance bangkit dan bergegas maju sebelum bertabrakan dengan dinding ki angin surgawi, kepalanya berdarah saat dia jatuh ke tanah. Kemudian, dia memanjat dan menyerang ke depan lagi. Myriad Gold One Rose Essence ingin menghentikannya, tetapi Blazing Glory Lightning Brilliance tidak mendengarkan. Gu yang kebencian tertawa, tidak ada gunanya. Aku telah membangun rumahku di dalam hatinya, meskipun matanya terbuka, dia hanya bisa melihat jalan yang aku tunjuk, dia tidak bisa melihat hal lain. Hahaha, tepat pada saat ini, Gu petir merasakan Blazing Glory Lightning Brilliance dan Myriad Gold One Rose Essence, hutan petir yang menakutkan mulai menyebar dengan cepat ke arah mereka. Tidak ada jalan untuk maju atau mundur. Myriad Gold One Rose Essence sangat cemas tetapi tidak punya ide, akan lebih bagus jika kita masih memiliki kekayaan Gu. Blazing Glory Lightning Brilliance tidak mendengarkannya, dia terus menabrak dinding ki angin surgawi. Darah memenuhi tanah. Lightning Gu akhirnya mendekat, Myriad Gold One Rose Essence berteriak, apakah aku akan mati di sini? Tapi Lightning Gu menahan kekuatannya dan mendekat perlahan, mengeluarkan suara gemuruh, jangan khawatir, oh manusia, aku tidak akan menyakitimu atau melukaimu. Sebaliknya, aku ingin bantuanmu. Myriad Gold One Rose Essence berhenti menangis dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lightning Gu, kamu sangat kuat, bagaimana mungkin kami bisa membantumu? Lightning Gu, aku telah terperangkap di sini selama ini, surga biru yang tak terlupakan itu luas tapi aku sudah muak. Aku ingin keluar tetapi aku tidak dapat menemukan jalan yang mengarah keluar, maka aku marah. Kemarahan sering kali menimbulkan kebencian, maka kebencianku tertarik ke sini. Tapi dari saudaramu, aku bisa melihat jalan keluar. Karena itu, manusia, mari kita bekerja sama. Aku akan membantumu menghancurkan dinding ki angin surgawi dan kau akan membawaku keluar dari sini, oke? Usul Gu petir. Esensi emas mengagumkan segudang dan kecemerlangan petir kemuliaan yang membara sangat senang mendengar usulan ini. Aku setuju. Bantuanmu akan sangat berarti. Jawab kecemerlangan petir kemuliaan yang membara. Setelah itu, Gu petir mendarat di tangan kecemerlangan petir kemuliaan yang membara dan mulai memancarkan cahaya yang menakutkan. Gu kebencian tertawa keras, biarkan aku membantumu. Gu petir memperoleh kekuatan Gu kebencian dan menjadi sangat kuat. Gemuruh-gemuruh. Gu petir meletus dengan kekuatan yang dahsyat, tidak hanya menghancurkan dinding ki angin surgawi tetapi bahkan menghancurkan seluruh surga biru yang tak terlupakan. Cepat pergi. Kecemerlangan petir kemuliaan yang membara sangat terkejut dan tahu bahwa mereka telah menciptakan bencana besar. Dia dengan cepat meraih saudara perempuannya dan pergi dengan Gu petir dan Gu kebencian. Fang Yuan membacanya dengan saksama lagi sambil bertanya-tanya, apakah ini berarti kedua cacing Gu ini dapat melawan jalur surga? Di mana jejak dao jalur surga paling banyak berkumpul? Tidak diragukan lagi, 9 surga yang tak terlupakan. Selain mereka, ada tubuh Fang Yuan. Ini tampaknya menjadi jalan untuk menyelesaikan kesulitanku saat ini. Fang Yuan merenung, tetapi hanya Gu petir yang ada di sini, itu tidak akan berhasil tanpa Gu kebencian. Di mana cacing Gu ini? Apakah saat ini ada Gu abadi seperti itu? Jika tidak, bagaimana cara memurnikannya? Jika ada, situasinya bahkan lebih merepotkan karena aku perlu merencanakan dan menyusun rencana untuk merebutnya. Sebenarnya, bahkan jika aku memiliki dua inti Gu abadi ini, masih menjadi misteri tentang bagaimana membentuknya menjadi jurus pembunuh itu. U003C U003 Legenda Rensu U003E U003E terlalu samar tentang hal itu. Tepat pada saat ini, Qin Dingling secara pribadi mengirim surat melalui surga kuning harta karun. Fang Yuan membuka dan membacanya, surat Gu itu langsung berbicara tentang masalah gua petir hutan surga. Qin Dingling sangat bersemangat tentang Gu petir, dan bahkan ingin leluhur Laut Qi berhenti meneliti buah panen Qi untuk sementara waktu dan memimpin bawahannya untuk bekerja sama dengan pengadilan surgawi dalam memperjuangkan Gu petir. Mengapa pengadilan surgawi begitu cemas? Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang, juga, mereka memperoleh informasi terlalu cepat. Sepertinya mereka telah mengatur beberapa mata-mata di pihak Wu Shuai. Qin Dingling bukanlah peri Ziwei, dia sedikit terburu-buru dalam melakukan sesuatu, yang memungkinkan Fang Yuan, yang memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam untuk menyimpulkan beberapa kemungkinan.
Kalau begitu, Fang Yuan tersenyum pahit. Surat mendesak pengadilan surgawi membuatnya mengambil keputusan. Gua petir hutan surga. Ekspresi Xiao Hejian sedikit berubah. Dia telah menerima perintah Wu Shuai. Tatapannya berubah dingin saat dia berteriak, pemimpin aliansi mengirim perintah untuk membunuh penguasa gua petir hutan tanpa mengkhawatirkan gua petir. Tidak ada salahnya kehilangan gua abadi peringkat 8. Kita harus mengeksekusi semua gua abadi dari surga gua petir hutan dan kemudian berusaha menyingkirkan buah panen Qi. Jangan khawatir tentang sumber daya surga gua, gunakan semua kekuatanmu untuk menyelesaikan tugas dalam waktu sesingkat mungkin. Apa? Mendengar kata-kata ini, tidak hanya penguasa gua petir hutan, bahkan Nyonya Abu Dingin dan penguasa serigala surgawi malam tercengang. Ini adalah gua abadi peringkat 9 di masa depan, Wu Shuai menyerah begitu saja. Untuk sesaat, tidak ada dari 3 abadi yang bergerak karena keterkejutan itu. Dan Lady Cold Ash pada dasarnya adalah Spectral Soul, dia juga berpikir untuk mempertahankan titik konflik ini yang akan memicu pertempuran sengit antara Wu Shuai dan leluhur Laut Qi. Selama ada kekacauan, dia bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk bertindak. Forest Lightning Grotto Lord tiba-tiba berteriak, Xiao Hejian, beraninya kau benar-benar memberi perintah palsu. Wu Shuai sedang memperluas kekuatannya, bagaimana dia bisa menyerah pada Immortal Gu peringkat 9 di masa depan. Sebagai seseorang yang baru saja bergabung, kau benar-benar memiliki niat buruk. Ekspresi Xiao Hejian berubah dingin karena tuduhan Forest Lightning Grotto Lord. Dia tidak membalas, malah melotot ke arah Lady Cold Ash dan Night Heavenly Wolf Lord. Ini adalah perintah pemimpin aliansi kita. Apakah kau akan mempercayai pengkhianat atau aku? Serang. Mengatakan demikian, Xiao Hejian tidak menunggu keduanya dan menyerbu sendiri. Bam bam bam. Jurus pembunuh dilepaskan, menghancurkan sebagian besar hutan petir. Serang, para dewa aliansi yang berada di atas tanah juga menerima perintah Xiao Hejian dan datang, mengepung hutan petir ini. Karena situasinya menjadi seperti ini, Lady Cold Ash dan Night Heavenly Wolf Lord tidak peduli dengan rencana mereka sendiri, mereka menghela nafas dan bergabung dengan kelompok itu untuk menyerang. Wu Shuai, kau benar-benar kejam. Kau sangat berpikiran sempit. Kau pasti akan mati dengan menyedihkan. Forest Lightning Grotto Lord tahu dia akan mati dan mengeluarkan kutukan kejam sambil mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan Gu petir. Dalam mimpimu, pada saat berikutnya, Lady Cold Ash tiba-tiba muncul di belakangnya. Forest Lightning Grotto Lord menegang, Lady Cold Ash mengambil kesempatan dan benar-benar merebut Gu petir dari tangannya. Metode apa ini? Para dewa tercengang. Meskipun tingkat pencapaian Spectral Soul telah jatuh ke tingkat yang menyedihkan, dia masih memiliki banyak metode. Akumulasi seorang yang terhormat tidak dapat diperkirakan oleh Gu Immortal peringkat 8 biasa. Kerja bagus. Xiao Hejian sangat gembira. Dia tidak memiliki harapan untuk mengambil Gu petir, tetapi siapa yang mengira itu akan benar-benar direbut. Ini adalah jasa Lady Cold Ash dan juga jasanya. Sekarang, posisi wakil pemimpin aliansinya sudah setengah terkonfirmasi. Setengah sisanya akan diselesaikan dengan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Wu Shuai. Penguasa gua petir hutan melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Untuk melindungi gua petir, Lady Cold Ash terpaksa menahan serangannya dan terluka. Mundur dan jaga gua petir. Xiao Hejian segera datang untuk membantu, dia menghalangi penguasa gua petir hutan untuk Lady Cold Ash. Untuk mencegah gangguan, para dewa lainnya mulai menjarah sumber daya sambil menyaksikan Xiao Hejian melawan penguasa gua petir hutan sendirian. Penguasa gua petir hutan telah bertarung dengan Nyonya Abu Dingin sebelumnya, kondisinya tidak optimal dan hampir semua metodenya terbongkar. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan, Xiao Hejian juga lebih kuat dari Nyonya Abu Dingin. Pertarungan ini tidak menegangkan, dan segera, Xiao Hejian mengalahkan penguasa gua petir hutan. Penguasa gua petir hutan tidak menyerah untuk dikalahkan dan masih berpikir untuk melarikan diri. Namun, para dewa Gu di sekitarnya telah mengamati pertempuran dan mengepung penguasa gua petir hutan tanpa ada cara baginya untuk melarikan diri. Penguasa gua petir hutan dipenggal dan surga gua petir hutan dihancurkan. Percobaan aliansi pada buah panen Qi kali ini juga gagal. Selain itu, karena Wu Shuai meminta agar pertempuran diselesaikan secepat mungkin, sebagian besar sumber daya di surga gua petir hutan dihancurkan. Para dewa Gu yang berpartisipasi hanya dapat mengumpulkan sedikit sumber daya. Keuntungan terbesar adalah Gu petir peringkat 8 liar itu. Namun,
jelas ini akan diserahkan kepada pemimpin aliansi Wushuai. Fang Yuan berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menangani masalah tersebut secara langsung, menyingkirkan Gua Surga Forest Lightning agar konflik tidak berkembang. Keputusan cepat Wushuai tidak hanya mengejutkan anggota aliansi, tetapi juga menghancurkan rencana pengadilan surgawi. Qin Dingling telah memperoleh informasi langsung dari penguasa Serigala Surgawi Malam dan segera menghubungi leluhur Laut Qi. Fang Yuan menerima surat itu. Dalam surat itu, Qin Dingling masih bersikeras untuk merebut Gu Petir meskipun Gu itu telah jatuh ke tangan Wushuai. Bahkan jika mereka tidak dapat merebut Gu Petir, mereka harus menghancurkannya. Sepertinya pengadilan surgawi bertekad untuk mendapatkan Gu Petir. Pengadilan surgawi seharusnya memiliki resep Gu abadi Gu Petir, mereka dapat memurnikannya sendiri jika Gu ini dihancurkan. Fang Yuan bahkan lebih penasaran, mengapa pengadilan surgawi begitu ingin mendapatkan Gu Petir. Mengapa pengadilan surgawi yang begitu kuat memiliki kebutuhan yang mendesak untuk Gu abadi ini? Gu Petir bukanlah Gu takdir. Fang Yuan tidak mengerti rencana pengadilan surgawi, tetapi sikap Qin Dingling membuat rencana Fang Yuan sebelumnya gagal. Fang Yuan menyuruh Wushuai menghancurkan Gua Surga Forest Lightning tanpa mempedulikan keselamatan Gu Petir untuk mencekik kemungkinan konflik hingga mati dan mencegah perang antara kedua belah pihak. Namun, pengadilan surgawi bersikap seperti meminta pertempuran. Fang Yuan juga tidak bisa menolaknya dengan mudah. Bagaimanapun, leluhur Laut Qi bersekutu dengan pengadilan surgawi. Bagaimana dia harus menghadapi ini ibu kota, Klan Su? Ada sebuah rumah buku yang didirikan di dalam halaman kamar tamu tertentu. Rumah buku ini adalah rumah Gu Fana, bentuknya seperti rumah pohon, ditutupi dengan daun dan cabang hijau. Saat ini, Li Xiaobai sedang duduk bersila di dalam rumah buku. Seorang gadis cantik berdiri di depannya, dia adalah Su Qihan. Ekspresi Su Qihan agak serius. Xiaobai, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Gu vital tidak dapat diubah dengan mudah. Li Xiaobai mengangguk sambil tersenyum. Qihan, jangan terlalu khawatir. Aku sudah memikirkannya dengan baik, aku paling tertarik untuk menulis puisi. Jadi bagiku, Gu puisi adalah Gu vital yang paling cocok. Hanya saja aku tidak memenuhi syarat untuk mengubah Gu vitalku sebelumnya. Tetapi karena rumah buku ini memiliki kekuatan luar biasa dan memiliki fungsi membantuku mengubah Gu vital, bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Su Qihan menghela napas, karena kamu telah memutuskan, aku tidak akan mendesakmu lagi. Aku akan menjagamu dari luar. Petik 2. Li Xiaobai tidak berdiri di tempat yang formal, dia langsung menutup matanya. Setelah dia mendapatkan warisan rumah buku ini, dia kembali ke ibu kota dan bertemu kembali dengan Su Qihan. Meskipun dia kalah dalam kompetisi puisi, dia telah membuktikan dirinya. Su Qihan mengundangnya untuk tinggal sementara di Klan Su. Tidak ada yang menentangnya, sebaliknya, ini menjadi kisah yang indah. Li Xiaobai tidak pelit, setelah tinggal di Klan Su, dia berbagi warisan rumah buku ini dengan Su Qihan. Keduanya menghabiskan hampir setiap hari di rumah buku, terus-menerus berkultivasi, meneliti, dan berkomunikasi secara intim satu sama lain. Meskipun keduanya telah menjalani aktivitas intim karena suatu kebetulan, mereka tidak memiliki perasaan dekat satu sama lain. Tindakan Su Qihan sebelumnya berasal dari karakter moralnya yang tinggi. Namun selama hari-hari kontak ini, Su Qihan semakin menghargai bakat Li Xiaobai dan mulai merasakan ketertarikan padanya. Li Xiaobai memperoleh pertemuan yang kebetulan ini tetapi tidak menyembunyikannya dari Su Qihan dan membagikannya dengannya. Dari sini, Su Qihan melihat bahwa karakter Li Xiaobai adalah orang yang murni dan baik hati, bersedia memberikan apapun padanya, dia jelas bukan sarjana yang tidak berperasaan. Meskipun keduanya belum resmi bertunangan, Su Qihan telah memperlakukan Li Xiaobai sebagai satu-satunya pasangan hidupnya. Gua Surga Sastra Mendalam memiliki pengadilan kekaisaran. Semua pejabat tinggi pengadilan kekaisaran adalah Dewa Gu. Su Qihan adalah putri kesayangan Klan Su dan kesayangan mereka, bakat dan talentanya juga mencengangkan, jadi wajar baginya untuk bersentuhan dengan teknik kultivasi abadi Klan Su. Nona muda, sebaiknya kau istirahat. Kau akan lelah jika terus berdiri. Dengan adanya kami di sini, keselamatan cendekiawan Agung Li terjamin. Para penjaga dan pembantu mendesak Su Qihan. Su Qihan menggelengkan kepalanya, berjaga di luar halaman. Aku sendiri yang akan menjaganya di sini. Rumah buku mulai bergetar, cahaya lembut menyebar dari dalam keluar melalui jendela. Beberapa menit kemudian,
rumah buku menjadi sunyi, dedaunan dan ranting tidak lagi bergetar. Di dalam rumah buku, Li Xiaobai membuka matanya perlahan. Proses pergantian Gu vital berjalan lancar, Li Xiaobai melihat ke dalam lubangnya dan melihat cacing Gu yang tampak seperti hati, teksturnya seperti batu giok merah dan ditutupi oleh lapisan cahaya kemasan. Itu adalah Gu vital barunya, cacing Gu peringkat 5, puisi. Gu puisi diklasifikasikan dalam jalur informasi dan termasuk dalam cabang sampingan kultivasi jalur informasi. Bentuk kultivasi jalur informasi yang paling umum adalah sumpah dan janji, seperti Gu sumpah laut, Gu janji gunung, Gu janji, Gu kertas hitam putih. Kedua, menyampaikan informasi seperti Gu angsa, Gu bango kertas, Gu huruf kupu-kupu, Gu huruf pedang terbang, Gu merpati pembawa pesan, dan sebagainya. Ketiga, mengamati, mendengar, membaca, dan menulis. Misalnya, Gu teks air termasuk dalam kategori menulis. Gu bahasa binatang terkait dengan membaca dan berbicara. Syair, lagu pendek, syair pujian, lagu, dan sebagainya sama sekali tidak umum. Li Xiaobai telah membuat keputusan seperti itu, tidak mengherankan Suki Han khawatir tentang prospek masa depannya. Namun, dia tidak tahu niat sebenarnya Li Xiaobai. Lingkungan gua surga ini istimewa karena berada di bawah pengaruh jurus pembunuh, membantu bakat sastra. Selama aku menciptakan puisi yang hebat, aku bisa mendapatkan hadiah dan maju dengan cepat. Perang kacau 5 wilayah semakin dekat, cara yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang tanpa efek samping adalah hal yang tak ternilai. Meskipun Suki Han dapat berhubungan dengan metode kultivasi Gu abadi, dia tidak tahu situasi dunia luar. Aku telah mengubah Gu vitalku menjadi Gu puisi, selanjutnya, aku akan berlatih Gu puisi dan Gu puisi emosi, menggunakan Gu pengumpul puisi untuk mengumpulkan puisi secara eksternal dan meningkatkan Gu dinding puisi. Selain itu, aku juga harus berlatih Gu batas puisi. Ini adalah cacing Gu yang sangat luar biasa yang efeknya mirip dengan jurus pembunuh medan perang. Tepat saat Li Xiaobai berpikir, pintu terbuka perlahan dan Suki Han masuk dengan ekspresi khawatir. Xiaobai, Suki Han berbicara dengan lembut. Li Xiaobai tersenyum tipis dan mengangguk ke arahnya, semuanya berjalan lancar. Suki Han tersenyum, matanya yang indah dan berair menunjukkan perhatian yang lembut, itu bagus. Ledakan, tiba-tiba, langit berguncang dan ledakan menggema di seluruh surga gua. Apa yang terjadi? Li Xiaobai dan Suki Han terkejut dan bergegas keluar dari ruangan. Mereka melihat ke langit tetapi langitnya cerah dan biru. Hembusan angin bertiup melewati mereka. Angin hanya bertahan untuk waktu yang sangat singkat, dan setelah berlalu, tidak ada kelainan lain. Para manusia, Master Gu, dan bahkan Dewa Gu yang tinggal di ibu kota merasakan kelainan yang tiba-tiba muncul dan menghilang ini. Sebagian besar orang bingung, tetapi beberapa pejabat Dewa Gu yang mengetahui detail di dalamnya merasa gembira. Berhasil, di suatu area surga gua sastra mendalam, Dewa Tua Huayu membungkuk dalam-dalam ke arah leluhur Laut Qi dengan gembira, selamat kepada leluhur karena berhasil menangani malapetaka buah panen Qi. Leluhur telah menyelamatkan seluruh surga gua sastra mendalam, bantuan ini sama saja dengan memberi kita kehidupan baru. Mulai sekarang, jika Anda memiliki perintah untukku, aku pasti akan menggunakan semua kekuatanku tanpa ragu. Leluhur Laut Qi tertawa terbahak-bahak, mengangkat Dewa Tua Huayu, tidak perlu bersikap sopan. Para dewa yang berdiri di samping sangat senang. Leluhur memiliki kekuatan ilahi. Pihak Wu Sui menguji berulang kali dan menghancurkan begitu banyak gua surga. Leluhur mencoba untuk pertama kalinya dan berhasil, Wu Sui tidak akan pernah bisa menandingimu. Aku ingin tahu kapan leluhur dapat menyelesaikan masalah buah panen Qi kita. Ya, buah panen Qi gua surga kita telah menjadi sangat besar dan semakin dekat dengan peledakan diri. Para Dewa Gu memuji dengan keras sambil juga mendesak Fang Yuan untuk melanjutkan pekerjaannya. Fang Yuan melambaikan tangannya, ujian ini berhasil tetapi aku merasakan beberapa kekurangan di dalamnya. Aku harus berkultivasi tertutup selama 3 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat itu, aku akan membersihkan bahaya bagi semua orang, bukankah itu lebih baik? Para dewa bersorak gembira, kita akan mendengarkan pengaturan leluhur. Fang Yuan tersenyum, cahaya tajam melintas di matanya. Pengadilan surgawi. Tak lama kemudian, Qin Dingling menerima berita ini dan langsung menunjukkan kegembiraan. Bagus, bagus. Pilihanku untuk bekerja sama dengan leluhur Laut Qi memang benar.
Leluhur Laut Qi tidak mengecewakan harapan mereka, tidak hanya menciptakan metode untuk menyelesaikan masalah buah panen Qi, tetapi bahkan berhasil setelah menggunakannya sekali. Menurut informasi, buah panen Qi Gua Surga Sastra Mendalam tidak hanya berhasil dikeluarkan dengan aman, buah itu juga pecah dan membentuk gelombang Qi yang tidak berbahaya yang menyapu seluruh gua surga dan menaikkan fondasi gua surga dengan jumlah yang baik. Qin Dingling dalam suasana hati yang baik. Selama kurun waktu ini, pengadilan surgawi telah keluar dari bayang-bayang kekalahan dalam perang takdir. Dengan rencana dan usaha Qin Dingling dan para dewa pengadilan surgawi lainnya, kabar baik datang satu demi satu. Pertama, pasukan manusia varian tertahan. Kedua, King Chou ditangkap, dan sekarang, bahaya buah panen Qi telah dihilangkan. Tetapi sekarang, haruskah kita menyingkirkan buah panen Qi di pengadilan surgawi terlebih dahulu atau mencoba bertarung untuk mendapatkan Gu Petir? Qin Dingling tidak dapat mengambil keputusan sendiri dan mengumpulkan para dewa pengadilan surgawi untuk sebuah pertemuan. Leluhur Laut Qi layak menjadi ahli jalur Qi yang hebat, dengan metode ini, kekuatannya akan stabil dan dalam posisi yang tak tertembus. Aliansi Wushuai masih bereksperimen dengan berbagai metode, pencapaian jalur Qi mereka terlalu dangkal. Selama leluhur Laut Qi menunda untuk beberapa waktu, mungkin tidak perlu memulai pertarungan dan aliansi Wushuai akan hancur dengan sendirinya. Qin Dingling menggelengkan kepalanya mendengar rencana optimis ini. Wushuai adalah orang yang tangguh. Bahkan seekor kelinci pun akan menggigit jika dipojokkan, apalagi manusia naga ini. Begitu dia mendapatkan berita ini, dia mungkin akan segera memimpin pasukannya untuk melawan leluhur Laut Qi. Benar sekali, leluhur Laut Qi dapat dengan aman mengambil buah panen Qi, tetapi Wushuai tidak bisa. Semakin lama pertarungan mereka tertunda, semakin tidak menguntungkan bagi Wushuai. Sangat mungkin bagi Wushuai untuk mengirim pasukannya. Kalau begitu, kita harus bergerak maju dan meminta leluhur Laut Qi untuk menyelesaikan buah panen Qi di pengadilan surgawi. Kau benar, begitu pertempuran dimulai, leluhur Laut Qi tidak akan dapat menangani terlalu banyak masalah, dia pasti harus menanggung serangan kekuatan penuh dari Wushuai. Situasinya sudah seperti konflik antara api dan air, pertarungan tidak akan mudah dihentikan begitu dimulai, dan itu mungkin benar-benar pertarungan hidup dan mati. Qin Dingling menatap 9 peri spiritual, bagaimana pemurnian Gu kebencian. 9 peri spiritual menggelengkan kepalanya, baru-baru ini terjadi terobosan. Kondisi Gu kebencian sangat aneh, ia telah menyatu dengan King Chou. Kami baru saja menemukan metode untuk memurnikan Gu kebencian. Butuh waktu yang cukup lama untuk memurnikan Gu kebencian. Namun, kabar baiknya adalah jika kami berhasil, kami juga dapat memanipulasi King Chou. Qin Dingling mengangguk, karena Gu kebencian belum sepenuhnya diperoleh, tidak perlu terburu-buru untuk merebut Gu Petir. Kami akan merahasiakan berita ini sebisa mungkin dan mengundang leluhur Laut Qi untuk datang ke pengadilan surgawi secara diam-diam dan menangani buah panen Qi. Setelah menyelesaikan masalah ini, kami akan bertarung dengan Wushuai. Para dewa abadi tidak keberatan. Tapi bagaimana kita harus memberi penghargaan kepada leluhur Laut Qi? Seorang dewa abadi bertanya. Ini tidak sulit. Leluhur Laut Qi sangat tertarik dengan Gu abadi jalur Qi di perbendaharaan pengadilan surgawi saya. Dalam surat-surat sebelumnya, dia berulang kali meminta untuk meminjam Gu abadi jalur Qi ini, tetapi saya tidak setuju dan terus membuat alasan. Qin Dingling tersenyum. Gu abadi lainnya menambahkan, kita juga harus waspada terhadap orang lain, Demon Immortal Qijue. Qin Dingling mengangguk, saya juga telah mempertimbangkannya. Iblis ini juga merupakan ahli jalur Qi yang hebat, jika dia bekerja sama dengan Wushuai, itu akan menyeimbangkan situasi kedua belah pihak lagi, dia adalah ancaman besar. Petik 2, sulit untuk melacak Demon Immortal Qijue, siapa yang tahu kemana dia pergi sekarang. Dia baru saja bangkit dan tidak terbiasa dengan berbagai jalur di zaman sekarang. Dia saat ini membeli bahan abadi jalur Qi di surga harta karun kuning dan menukarnya dengan warisan dari setiap jalur, dia bahkan mengambil warisan Gu Master. Wushuai memiliki chip untuk bertransaksi dengannya. Qin Dingling menekankan sekali lagi, jadi rencana saat ini adalah segera mengundang leluhur Laut Qi ke pengadilan surgawi sambil menyembunyikan informasi dan berusaha keras untuk mendapatkan setiap detik yang bisa kita dapatkan. Situasinya sudah seperti ini, apa pendapat kalian semua tentang ini? Wushuai adalah satu-satunya orang yang duduk, dia telah mengumpulkan para dewa aliansi dan menjelaskan kepada mereka tindakan yang dilakukan leluhur Laut Qi di dalam gua surga sastra mendalam.
Pengadilan surgawi mencoba segala cara untuk menyembunyikan informasi tersebut, tetapi pada saat yang sama, Wu Shuai memberitahu semua dewa Gu dalam aliansi dua surga. Setelah mendengar berita buruk ini, tanggapannya sangat besar karena semua ekspresi para dewa berubah. Apakah ini nyata? Raja Abadi Kristal Es bertanya segera sebelum bereaksi terhadap apa yang telah dikatakannya. Wajahnya menjadi pucat. Saya tidak mempertanyakan pemimpin aliansi, tetapi ini benar-benar terlalu tiba-tiba dan mengejutkan. Wu Shuai mendengus dingin, apakah saya perlu berbohong kepada Anda? Ini tidak baik. Ekspresi Xiao Hejian serius, leluhur Laut Qi adalah ahli besar jalur Qi. Karena Dewa Iblis Qi Jue mampu menggunakan buah panen Qi untuk bangkit kembali, maka ada kemungkinan besar leluhur Laut Qi dapat menyingkirkan buah panen Qi yang mengancam. Jika musuh memiliki metode untuk menyingkirkan buah panen Qi, mereka akan memiliki keunggulan penuh dalam situasi ini. Memang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Buah panen Qi Gua Surga Sukuku telah tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Jika kita tidak menyingkirkannya, buah itu akan segera meledak. Petik 2. Tetapi percobaan kita tidak berhasil sekalipun, kita telah menghancurkan banyak gua surga. Tidak mungkin bagi kita untuk mencapai gencatan senjata secara damai dengan leluhur Laut Qi. Kita harus waspada terhadap mereka yang menggunakan kesempatan ini untuk menyerang kita. Para dewa berdiskusi saat nada mereka mengandung ketakutan dan kepanikan. Jiwa hantu yang bertindak sebagai Nyonya Abu Dingin berdiri di antara mereka, bersorak diam-diam. Dia ingin perang dimulai secepatnya. Jika terjadi kekacauan, dia akan mendapatkan kesempatan besar untuk mengambil tindakan. Night Heavenly Wolf Lord menunjukkan sikap yang sama seperti yang lainnya, tetapi dia senang di dalam. Dia telah bergabung dengan pengadilan surgawi, situasi ini sangat menguntungkan baginya. Panik sampai sejauh ini, sungguh memalukan. Pemimpin suku Gu tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat ke arahnya. Meskipun pemimpin suku Gu bergabung dengan aliansi dua surga, dia selalu diam. Tetapi semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan Wu Shuai. Dalam hal kepercayaan Wu Shuai, dia melampaui Ice Crystal Immortal Monarch dan Xiao Hejian, yang keduanya adalah wakil pemimpin aliansi. Pemimpin suku Gu tiba-tiba berbicara. Xiao Hejian bergetar dalam hati saat dia menyadari sesuatu. Sebelum dia berbicara, Ice Crystal Immortal Monarch telah mengambil inisiatif. Dengan Lord Alliance Leader di sini, kita tidak perlu takut. Di saat yang krusial antara hidup dan mati ini, aku bersedia mengikuti Tuan Pemimpin Aliansi dan mendengarkan perintahmu. Wu Shuai mengangguk pelan, sambil mendengus, situasi saat ini kritis. Jika kita duduk dan menunggu di sini, kita pasti akan binasa, tidak ada pengecualian. Kita harus berjuang sekuat tenaga sekarang demi harapan untuk bertahan hidup. Mereka mampu melenyapkan buah panen Qi karena metode leluhur Laut Qi. Selama kita melakukan yang terbaik dan membunuh leluhur Laut Qi, kita akan memperoleh kemenangan penuh. Bahkan jika kita tidak dapat membunuhnya, selama kita melukainya dengan parah, situasinya juga akan membaik. Setelah Wu Shuai mengatakan itu, pemimpin suku Gu segera berteriak, pemimpin aliansi itu bijaksana. Wu Shuai menatap Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian. Kedua wakil pemimpin aliansi ini segera berteriak, pemimpin aliansi itu bijaksana, rencana ini luar biasa. Ide apa yang kalian semua miliki? Jika ada yang memiliki saran yang lebih baik, kalian dapat memberitahu kami sekarang. Wu Shuai sengaja bertanya kepada para dewa Gu lainnya. Tetapi ide apa yang mungkin dimiliki orang-orang ini? Sebenarnya, Wu Shuai mengatakan dia akan menyerang musuh karena dia tidak punya pilihan lain sekarang. Ini adalah satu-satunya harapan mereka. Selain itu, bisakah mereka menyerah kepada leluhur Laut Qi? Bukannya mereka tidak tahu ini, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Gua Surga Petir Hutan adalah contoh terbaik. Semua orang melihat akhir yang menyedihkan itu. Siapa yang masih berani mengikuti jejaknya? Karena semua orang setuju, kita akan membahas tentang cara kita akan mengirim pasukan. Kita akan menggunakan waktu kita secara efisien dan mengejutkan musuh. Wu Shuai berkata sambil memutuskan dengan kecepatan kilat. Pemimpin suku Gu menambahkan, pemimpin aliansi benar, setiap detik yang kita sia-siakan sekarang berarti musuh mendapat keuntungan tambahan sedetik. Segera, para dewa mulai membahas strategi ofensif mereka. Diskusi ini berlangsung hampir 1 jam sebelum mereka membuat rencana yang matang. Wu Shuai membuka pintu Istana Naga, memerintahkan para dewa untuk membuat persiapan. Mereka akan bergerak dalam 7 hari. Penguasa Serigala Surgawi Malam kembali ke Gua Surga Serigala Malam.
ia memobilisasi pasukannya dan mengumpulkan lebih banyak pasukan sambil dengan cepat memberitahu pengadilan surgawi tentang perkembangan baru ini. Setelah Qin Dingling menerima informasi tersebut, ia memanggil para dewa pengadilan surgawi untuk rapat. Situasinya telah berubah, sepertinya Wu Shuai memiliki beberapa mata-mata di sekitar leluhur Laut Qi. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kita tidak bisa meremehkan Wu Shuai. Karena Wu Shuai akan mengambil inisiatif untuk menyerang, mari kita gunakan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Itu akan sulit, mereka memiliki istana naga dan di Zhang Sheng untuk membela mereka. Kecuali kita dapat membangkitkan beberapa makhluk abadi dari kuburan, kita tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi musuh. Waktunya terlalu mendesak, kita punya waktu 7 hari dan situasi tersebut akan terjadi jauh di Laut Timur. Kita hanya bisa memberitahu leluhur Laut Qi sekarang dan memintanya untuk membuat persiapan sambil berpura-pura tidak tahu. Saat Wu Shuai menyerang, dia pasti akan mengalami kemunduran. Apakah kamu lupa bahwa Wu Shuai memiliki mata-mata di sekitar leluhur Laut Qi? Jika leluhur Laut Qi mengetahui informasi ini dari kita, kemungkinan besar Wu Shuai juga akan waspada. Pangeran Feng Xian tiba-tiba berbicara saat ini, mengapa kita harus memberitahu leluhur Laut Qi? Diskusi tiba-tiba terhenti. Leluhur Laut Qi adalah sekutu kita, jika kita tidak memberitahu dia tentang ini, itu tidak akan menguntungkan aliansi kita. Pangeran Feng Xian menggelengkan kepalanya perlahan sambil tersenyum, selama kita tetap diam, mengapa leluhur Laut Qi tahu bahwa kita tahu ini? Mata-mata kita di aliansi dua surga selalu dirahasiakan, jika kita memberitahu dia sekarang, mata-mata itu mungkin akan terbongkar. Kita bersekutu dengan leluhur Laut Qi karena kita membutuhkan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah pengadilan surgawi tentang buah panen Qi. Kita juga ingin menggunakannya sebagai pion kita untuk mengumpulkan kekuatan eksternal yang dapat menahan kekuatan manusia varian agar tidak menjadi lebih kuat. Pangeran Feng Xian melanjutkan bicaranya, dan ketiga, jika memungkinkan, kita ingin merekrut leluhur Laut Qi untuk menjadi anggota pengadilan surgawi. Qin Dingling menatap Pangeran Feng Xian, lalu menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Pangeran Feng Xian menarik napas dalam-dalam, menurut pendapatku, kita harus berpura-pura tidak tahu ini dan bertindak sesuai rencana awal kita. Sekarang leluhur Laut Qi telah pindah secara diam-diam, dia akan tiba di pengadilan surgawi dalam 3 hari. Saat itu, kita bisa membuatnya menyelesaikan masalah kita tentang buah panen Qi. Pengadilan surgawi sangat besar dan memiliki fondasi yang sangat besar, buah panen Qi di sini adalah yang terbesar di dunia. Leluhur Laut Qi menyarankan kita untuk membuat formasi abadi jalur Qi, akan memakan waktu setidaknya 6 hari untuk menyingkirkan buah panen Qi. Kita dapat dengan sengaja menunda waktu pembuatan formasi, jika invasi Wu Shuai berhasil, pasukan leluhur Laut Qi akan menderita kerugian besar. Leluhur Laut Qi akan menjadi cemas dan ingin kembali untuk membantu mereka, tetapi sebagai orang yang mengendalikan formasi, bagaimana dia bisa pergi? Pasukan leluhur Laut Qi tidak akan memiliki pemimpin, mereka tidak akan dapat mengalahkan Wu Shuai. Bahkan jika mereka musnah, lalu kenapa? Kekuatan kita tidak akan jatuh sementara leluhur Laut Qi akan menjadi penyendiri. Dengan datang ke pengadilan surgawi secara diam-diam dan gagal melindungi pasukannya, menyebabkan kehancurannya, reputasinya akan jatuh ke dasar. Dunia abadi Laut Timur juga akan memandang rendah dirinya. Siapa yang akan menghormati seseorang yang hilang dalam pertempuran sambil membantu pasukan dari wilayah lain? Pada saat itu, leluhur Laut Qi akan mengerti bahwa statusnya di Laut Timur tidak akan pernah pulih. Saat itu, kita tidak akan khawatir lagi, kita dapat mengirim orang untuk membalas dendam padanya. Selama proses itu, kita dapat menggerakkannya dengan logika dan emosi, dengan menggodanya dengan keuntungan di masa depan. Aku yakin ada kemungkinan besar kita bisa membuatnya bergabung dengan pengadilan surgawi. Para dewa terdiam, mereka saling memandang sebelum melihat ke arah Pangeran Feng Xian. Pada saat ini, semua tatapan para dewa menjadi berbeda dari sebelumnya. Setelah mendengar strategi Pangeran Feng Xian, kesan mereka terhadapnya berubah total. Lengan Pangeran Feng Xian berada di belakang punggungnya, dia berhenti berbicara sambil tersenyum. Rencana ini kejam. Tidak ada Dewa Gu di sini yang memikirkannya kecuali dia, alasannya adalah karena pengalaman hidupnya sendiri. Pangeran Feng Xian berasal dari rumah afinitas roh, dia awalnya digunakan sebagai mata-mata untuk berkembang di dataran utara. Setelah bertahun-tahun, dia menjadi peringkat 8 dan juga menikah dengan suku Gong,
dia adalah mata-mata terkuat di dataran utara yang berasal dari benua tengah. Para dewa abadi pengadilan surgawi sudah terlalu terbiasa menjadi penguasa, pola pikir mereka juga terlalu kaku. Namun, semua dewa abadi di sini adalah elit peringkat 8, mereka segera memahami bahwa rencana Pangeran Feng Xian adalah yang paling menguntungkan pengadilan surgawi. Bahkan jika Wu Shui mengklaim kemenangan, lalu kenapa? Hanya surga gua di dua surga yang akan menderita. Bahkan jika Laut Timur terlibat dalam pertarungan, fondasinya tidak akan terpengaruh. Bahkan jika jalan lurus Laut Timur digulingkan, itu hanya akan menjadi satu wilayah. Umat manusia akan tetap menjadi penguasa dunia. Baiklah, Qin Dingling melihat ekspresi semua orang saat dia berkata, membuat keputusan, kami akan bertindak sesuai dengan usulan Pangeran Feng Xian. Fang Yuan, yang menyamar sebagai leluhur Laut Qi, telah tiba di pengadilan surgawi. Ia melayang di udara sambil mengamati buah panen Qi di depannya. Buah panen Qi di pengadilan surgawi sangat besar di luar akal sehat, seperti pegunungan yang menjulang tinggi, luas dan kolosal. Buah panen Qi yang begitu besar bahkan tidak dapat masuk ke dalam gua surga tingkat 8 biasa, buah itu akan menghancurkan dinding lubang karena ukurannya yang sangat besar. Hanya pengadilan surgawi yang memiliki fondasi yang begitu dalam dan karena penggunaan buah jalur ruang angkasa Chang Xuanzi, ruang di dalamnya cukup besar untuk menampung buah panen Qi ini. Fang Yuan mendesah dalam hati. Terakhir kali ia datang ke pengadilan surgawi, ia telah berpartisipasi dalam perang takdir dengan penampilan aslinya dan menyebabkan pengadilan surgawi kalah telak. Kali ini, ia bertindak sebagai teman pengadilan surgawi, ia ada di sini untuk menyelesaikan masalah buah panen Qi mereka. Perubahan situasi dan keadaan seringkali sulit diprediksi. Bagaimana? Qin Dingling berdiri di samping Fang Yuan, bertanya. Fang Yuan mengangguk, ini pertama kalinya aku melihat buah panen Qi sebesar itu, ini menunjukkan bahwa fondasimu benar-benar tak terduga, ini benar-benar kekuatan nomor 1 di dunia. Setelah berhenti sejenak, Fang Yuan melanjutkan, setelah pemeriksaanku sebelumnya, meskipun metodeku efektif, buah panen Qi ini terlalu besar. Kita perlu menyiapkan formasi abadi terlebih dahulu, semakin besar formasi abadi jalur Qi, semakin banyak waktu yang bisa kita hemat. Qin Dingling sedikit terkejut, leluhur, tak disangka kau sudah menemukan desain formasi abadi. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, tidak, formasi abadi jalur Qi yang akan kita siapkan hanya akan memperkuat jurus pembunuh jalur Qi-ku. Cara sebenarnya untuk menyingkirkan buah panen Qi tetap melalui jurus pembunuh jalur Qi yang akan kugunakan. Qin Dingling mengangguk setelah mendengar ini, penjelasannya logis. Dia tersenyum saat mengeluarkan Gu Abadi peringkat 8 jalur Qi, pengadilan surgawi tidak kekurangan Gu Abadi jalur Qi. Untuk menyelesaikan masalah buah panen Qi, pengadilan surgawi bersedia menggunakan sumber daya jalur Qi kita. Leluhur, lihatlah Gu Abadi ini. Perhatian Fang Yuan tertuju pada Gu Abadi ini. Jangan bilang ini, Gu Abadi Qi manusia. Pupil mata Fang Yuan membesar saat ekspresinya berubah. Gu Abadi Qi manusia menyerupai lebah, berukuran sebesar ibu jari dan terus-menerus menggerakkan sayapnya, melayang di atas telapak tangan Qin Dingling, memancarkan Qi seperti awan. Qin Dingling menyerahkan Gu Abadi Qi manusia kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengulurkan tangannya dan memegang Gu itu, dia menatapnya lekat-lekat dan memuji, Gu yang baik, Gu yang baik. Gu ini terkait dengan jalur manusia, ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Ini adalah Gu Abadi Qi bumi, menyerupai kupu-kupu, berwarna coklat, dan juga memancarkan Qi seperti awan. Tangan kiri Fang Yuan memegang Gu Abadi Qi manusia sementara tangan kanannya memegang Gu Abadi Qi bumi, dia memandang mereka dengan penuh minat, hebat, hebat. Dan ini adalah Gu Abadi Qi surga. Qin Dingling berkata sambil memberikan Fang Yuan sebuah Gu Abadi peringkat 38. Gu Abadi Qi surga menyerupai capung, berwarna hijau dan memiliki 8 pasang sayap tipis kebiruan. Ketika menggerakkan sayapnya, seluruh tubuhnya akan memancarkan arus Qi yang tembus cahaya. Fang Yuan memiliki ekspresi serius, Gu Abadi Qi surga ini berhubungan erat dengan jalur surga. Sejujurnya, metode yang saya buat untuk menyingkirkan buah panen Qi hanya berhasil setelah saya memahami jejak kedalaman jalur surga. Jika saya memiliki Gu ini, saya akan berhasil lebih awal. Para dewa abadi mengolah semua jenis jalur manusia dan jalur surga adalah yang paling unik. Leluhur, Anda telah mencapai puncak jalur Qi, sehingga Anda dapat meniru jalur lain dengan mudah dan memahami makna sebenarnya dari berbagai jalur.
Qin Dingling memuji sebelum mengubah kata-katanya, ketiga Gu abadi Qi ini adalah inti dari jurus pamungkas retraksi Qi 3 kali lipat, mereka adalah harta tak ternilai dari pengadilan surgawi. Hanya anggota pengadilan surgawi yang dapat memilikinya. Qin Dingling melihat ekspresi Fang Yuan dan merasa senang dalam hati, dia mengisyaratkan kepadanya bahwa cacing Gu ini akan tersedia jika dia bergabung dengan pengadilan surgawi. Setelah mendengar ini, Fang Yuan menunjukkan ekspresi ragu-ragu, tetapi dia tersenyum sendiri dalam hati. Semua ekspresi yang dia tunjukkan hanyalah akting. Jika dia benar-benar mengolah jalur Qi saja, ketiga Gu abadi Qi ini akan sangat memikat. Fang Yuan telah mencoba berkali-kali, ketiga Gu abadi jalur Qi ini adalah inti dari retraksi Qi 3 kali lipat, mereka tidak dapat digantikan. Jika dia menggunakan jalur Qi immortal Gu lainnya sebagai pengganti mereka, bahkan jika dia berhasil menciptakan jurus pembunuh penarikan 3 Qi, nilainya dalam pertempuran akan turun drastis. Jadi, meskipun Fang Yuan memiliki warisan sejati jalur Qi asal primordial yang lengkap sekarang, dia tidak mendapat banyak manfaat darinya. Selain itu, leluhur Laut Qi hanyalah salah satu identitas Fang Yuan. Dia juga tidak kekurangan Gu immortal peringkat 8. Sikap, mutasi, pedang kebijaksanaan, tahun mengalir seperti air, token binatang jiwa, penyesalan, musim semi, musim panas, Qi besar, wilayah, penambahan, mencuri kehidupan, pemurnian air, pemurnian lanjutan, token mimpi, dia memiliki terlalu banyak dari mereka. Di mata Fang Yuan, hanya Gu immortal peringkat 9 yang benar-benar bisa membuatnya bersemangat. Tetapi Gu immortal peringkat 9 terlalu langka. Dia awalnya memiliki satu, yaitu Gu kebijaksanaan. Tetapi Gu immortal ini telah dirusak oleh Giant Sun Immortal Venerable sejak lama, dia tidak punya pilihan selain mengorbankannya dalam perang takdir. Qin Dingling meminjamkan ketiga Gu abadi Qi dan membiarkan leluhur Laut Qi membiasakan diri dengan mereka. Dia juga mengatur beberapa dewa abadi untuk memodifikasi formasi Gu abadi jalur Qi dengan leluhur Laut Qi. Dengan bantuan semua orang, formasi abadi jalur Qi diselesaikan dalam beberapa hari. Fang Yuan dan para dewa pengadilan surgawi mulai menyiapkan formasi. Pemilik utama formasi jalur Qi ini tentu saja Fang Yuan. Namun di inti formasi lainnya, akan ada dewa abadi pengadilan surgawi yang ditempatkan, mereka dapat membantunya sambil juga mengawasi tindakannya. Leluhur Laut Qi adalah orang luar, meskipun dia menjalani perjanjian aliansi, dia masih bukan anggota pengadilan surgawi. Bagaimana mungkin pengadilan surgawi tidak menjaganya? Sebenarnya, para dewa abadi yang membantu bukanlah satu-satunya yang menjaganya. Inti Gu abadi dari formasi jalur Qi ini, Qi surga, Qi bumi, dan Qi manusia, dipinjamkan sementara kepada Fang Yuan oleh Qin Dingling. Jika terjadi situasi apapun, pengadilan surgawi dapat segera mengambilnya kembali dan membuat Fang Yuan kehilangan kendali atas seluruh formasi jalur Qi. Formasi jalur Qi ini dimodifikasi bersama dengan beberapa dewa Gu pengadilan surgawi. Bahkan jika mereka memiliki pencapaian jalur Qi yang rendah, mereka masih memiliki pengetahuan umum, sulit untuk menipu mereka. Selain itu, Fang Yuan tidak menyembunyikan apapun di dalam formasi jalur Qi ini. Formasi itu jelas bukan masalah. Gu Qi bumi, pergi. Fang Yuan pertama-tama melemparkan Gu abadi Qi bumi saat ia menanamkan esensi abadi. Gu abadi Qi bumi dengan cepat terbang keluar, ia masuk ke tanah di bawah buah panen Qi. Ledakan. Tiba-tiba, dengan ledakan keras, tanah di bawah buah panen Qi mulai bergetar, Qi bumi mulai naik terus-menerus. Fang Yuan mulai mengumpulkan Qi bumi, dewa Gu pengadilan surgawi di sekitarnya juga mengambil tindakan, beberapa membantu pengumpulan sementara yang lain mendirikan formasi kecil di sekitar lubang-lubang kecil tempat Qi bumi muncul. Sementara Fang Yuan sedang mendirikan formasinya, jauh di bawah tanah di area lain pengadilan surgawi, ada alun-alun bawah tanah yang besar. Tubuh King Chou yang seperti gunung berada jauh di dalam alun-alun bawah tanah ini, tidak bergerak seperti patung. Bam! Tiba-tiba, suara keras terdengar dari jauh. Alun-alun bawah tanah bergetar pelan, beberapa retakan muncul di tanah. Namun, pengembara hati merah, yang melindungi tempat ini, tidak panik, ia segera bertindak untuk menstabilkan situasi. Retakan di tanah terlihat menghilang dengan kecepatan yang dapat diamati. Ada keributan apa? King Chou tiba-tiba berbicara, tetapi anehnya, suaranya sebenarnya adalah 9 peri spiritual. 9 peri spiritual sebenarnya ada di dalam tubuh King Chou, mencoba untuk secara paksa memurnikan Gu kebencian.
Dari keributan ini, leluhur Laut Ki pasti sudah mulai menciptakan formasinya. Dia menggunakan gua abadi Ki bumi sebagai fondasi pertama formasi, itu melibatkan urat bumi. Sementara itu, kita berada di salah satu urat bumi utama, jadi kita bisa merasakan pengaruhnya. Pengembara hati merah berbicara, sebelumnya, kamu berada di saat yang genting, jadi aku tidak memberitahumu tentang ini. Tapi jangan khawatir, ini tidak akan mengganggu rencana kita. Sembilan peri spiritual berhenti khawatir saat dia berkata, kalau begitu, ayo cepat, jika kita bisa memurnikan Gu kebencian pada saat yang sama dengan pemusnahan buah panen Ki, pengadilan surgawi akan mengadakan perayaan ganda. Para dewa Gu pengadilan surgawi telah pulih dari trauma perang takdir, mereka menjadi lebih berani setelah penghinaan, mereka bekerja lebih keras dan memiliki moral yang lebih besar sekarang. Beberapa hari kemudian, formasi jalur Ki dibuat. Fang Yuan adalah pengguna utama dan mengaktifkan metodenya untuk melenyapkan buah panen Ki. Buah panen Ki terus-menerus terkikis akibat jurus mematikan Fang Yuan, tetapi buah panen Ki di pengadilan surgawi ini terlalu besar, butuh waktu untuk menghancurkannya sepenuhnya. Hari demi hari berlalu, buah panen Ki telah terkikis lebih dari 10%. Qin Dingling bergegas ke Fang Yuan sambil menunjukkan ekspresi serius, leluhur, situasi di Laut Timur telah berubah, ini tidak baik. Fang Yuan tampak terkejut, apa yang terjadi? Wu Shuai tiba-tiba memimpin aliansinya untuk melancarkan invasi. Mereka telah terbagi menjadi 3 kelompok, mereka menyerang pasukan Gua Surga yang telah menyerah kepada pihak kita. Karena kita lengah, kerugian kita cukup parah. Kata Qin Dingling, berita bahwa aku datang ke sini seharusnya dirahasiakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Wu Shuai mengetahuinya begitu cepat? Ekspresi Fang Yuan berubah. Ada kecemasan dalam nadanya. Leluhur, kamu ingin kembali untuk membantu Laut Timur? Qin Dingling bertanya dengan sengaja. Begitulah. Fang Yuan mengerutkan kening, tetapi metode ini membutuhkan perhatian penuhku. Jika aku berhenti di tengah jalan, mungkin ada konsekuensi yang bermasalah. Qin Dingling menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan, leluhur, mohon pertimbangkan gambaran besarnya. Tidak terduga Wu Shuai menyerang secepat ini, tetapi jika kau kembali sekarang, itulah yang ingin dilihat Wu Shuai. Hanya setelah melenyapkan buah panen Ki, kita dapat memiliki wilayah yang aman untuk diandalkan. Saat itu, kau dapat memimpin para dewa pengadilan surgawi kita untuk kembali ke Laut Timur dan membalas. Kau dapat mengatakan bahwa kau pergi untuk mencari bala bantuan dari pengadilan surgawi, tetapi Wu Shuai menyerang dan menjebakmu untuk sementara. Dengan mengumpulkan kekuatan kita akan membunuh Wu Shuai dan menyingkirkan aliansi dua surga. Itulah cara yang benar untuk mencari kemenangan. Fang Yuan tidak berbicara, dia hanya menatap Qin Dingling dengan dalam. Lama kemudian, dia berbicara dengan nada muram, Wu Shuai menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia pasti sudah siap untuk ini. Apakah pengadilan surgawi mengetahui rencana mereka sebelumnya? Tentu saja tidak. Qin Dingling menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi tegas. Fang Yuan mendengus dingin, dia menunjukkan ekspresi berjuang saat dia mendesah tak berdaya, lupakan saja, aku akan tinggal di sini dan mengendalikan formasi sampai kita menyingkirkan buah panen Ki. Tetapi selama ini, aku butuh pengadilan surgawi untuk mengirim orang untuk membantu Laut Timur. Qin Dingling juga mendesah, kami akan melakukan yang terbaik. Fang Yuan menggertakkan giginya saat dia berkata, begitu aku menyingkirkan buah panen Ki, aku harus kembali dan membantu mereka. Tetapi hari-hari ini tanpa henti mengendalikan formasi akan menyebabkan kekuatan pertempuranku jatuh. Aku butuh pengadilan surgawi untuk memberiku 3 Gu abadi Ki untuk membunuh musuh dan mengklaim kemenangan. Ekspresi Qin Dingling berubah, meskipun Fang Yuan berbicara dengan sopan, permintaannya untuk hadiah benar-benar tidak masuk akal, itu jauh melampaui batas Qin Dingling. Dia menolak sambil menggelengkan kepalanya, 3 Gu abadi Ki adalah harta dari pengadilan surgawi. Hanya anggota kami yang bisa. Sebelum dia selesai, Fang Yuan menyela, semua makhluk abadi Laut Timur adalah bawahanku. Qin Dingling masih menggelengkan kepalanya, kami akan mengingat pengorbanan leluhur, tetapi bahkan sebagai pemimpin pengadilan surgawi, aku tidak bisa memberimu 3 Gu abadi peringkat 8. Paling-paling, kami bisa memberimu 1 sebagai kompensasi. Bagaimana 1 Gu bisa mengimbangi orang-orang di surga gua? Fang Yuan menunjukkan sedikit kemarahan. Ledakan. Sementara keduanya bernegosiasi, suara keras terdengar di langit. Sebuah Gu abadi peringkat 8 langsung menyerbu dengan aura yang ganas.
Semua makhluk abadi pengadilan surgawi terkejut. Gu abadi yang menyerbu pengadilan surgawi adalah istana naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Dingling tidak bisa membuang waktu dengan Fang Yuan lagi. Dia segera terbang keluar dari formasi untuk menghadapi musuh. Pintu istana naga terbuka saat Wu Shuai duduk di singgasananya, berbicara dari dalam istana naga. Qin Dingling, kita bertemu lagi. Wu Shuai, kenapa kau di sini? Teriak Qin Dingling saat beberapa dewa Gu berkumpul di belakangnya. Wu Shuai tersenyum dingin sambil menendang kepala yang berada di dekat kakinya. Kepala ini jatuh dari tangga singgasana naga, menggelinding ke aula besar pusat. Orang itu telah meninggal dengan mata terbuka lebar, itu adalah Knight Heavenly Wolf Lord. Bajingan tua Laut Qi dapat menyingkirkan buah panen Qi, pengadilan surgawi Anda ingin menyembunyikan informasi ini dan secara diam-diam menghilangkan ancaman internal Anda. Hehe. Angan-angan, saya di sini untuk menghancurkan pengadilan surgawi Anda dan juga membunuh bajingan tua Laut Qi itu. Mari kita lihat siapa di dunia ini yang dapat menghentikan kebangkitan saya menuju supremasi. Wu Shuai mengatakan itu sambil berdiri tegak, dia melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh. Pada saat berikutnya, para dewa bergegas keluar dari istana naga, menyerang dengan ekspresi ganas.